Good connection, kita cek dulu. Oke. Simo. Use multicast for 20 minutes. Yesus hanya Kau yang kuandalkan melebihi. Oke, yuk kita mulai saat teduh kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat baik dalam hidup kami. Kasih Bapa atas kemurahan-Mu, atas panjang sabar-Mu Tuhan, atas nafas hidup yang masih Kau berikan pada kami sampai kepada detik ini. Terima kasih, sungguh besar, sungguh mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Bapak, sebentar kami akan memulai saat teduh kami. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami minta tolong ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Karena kami tahu Engkau sanggup dan Engkau bisa Tuhan. Tapi apakah Engkau mau untuk kembali Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tetapi Tuhan Yesus firman-Mu berkata, ketika kami berbalik, merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kami, dan kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, Kau dengan setia dan adil mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami Bapa, sehingga kami boleh dilayakkan Tuhan pada saat ini untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang memimpin dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya, sehingga dengan saat teduh ini kami mengenal Engkau Bapa. Kami takut akan Engkau Tuhan. Kami mengenal pribadi-Mu, mengenal kehendak-Mu, sehingga kami boleh belajar melakukannya di dalam hidup kami. Dijadikan Tuhan dalam nama Yesus. Demi nama Yesus kami patahkan suatu kesombongan, kesan hati, kebebalan, sakit penyakit, iblis setan, curi berkat Tuhan. Demi nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin saat ini. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, itu udah. Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Oke, salahnya di mana? Coba ya. Ya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Sebab terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Kita belajar satu lagu. Kami ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari bawa hatimu lebih lagi menikmati hadirat Tuhan Bapak Ibu. Lagu ini menikmati tempat kudus-Mu Tuhan. Bersyukur kami menyembah, bersyukur kami memuji Tuhan. Kau yang mengucap syukur, berikan tepuk tangan yang luar biasa, punya Yesus yang dahsyat. Kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku bersujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Kau mengusap air mataku, Kau teduhkan gelora hati.
Katakan, oh Yesusku, ku cinta Kau lebih dari semua. ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadiratku dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Katakan, Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Amin. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan, doa kami Tuhan. Ku bersujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna. Sama-sama sekali lagi katakan, Kau mengusap air mataku, amin. Kau teduhkan gelora hati. Oh Yesusku, ku cinta Kau lebih dari semua. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, sama-sama nyatakan. Oh, ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Kami ingin Bapa lebih dekat, masuk dalam hati-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat.
penikmat kasih-Mu, tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, tiada yang dapat memisahkan kami dari kasih. Biarlah kami semakin lebih dekat lagi masuk di dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu. Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang kami andalkan, Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan di setiap melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu
Lebihi pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Hanya Kau Yesus yang kami andalkan. Oh Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Melebihi siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan, benarlah Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, itulah yang kami perlu, itulah yang kami butuhkan. Engkau yang kami andalkan setiap waktu. Kami butuhkan Engkau, kami perlukan Engkau Yesus. Tiada yang dapat kami andalkan sekalipun kekuatan kami sendiri, sekalipun keluarga kami, sekalipun orang yang terdekat. Tetapi Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, Kau meneguhkan kami kembali. Dalam segala keadaan kami, masih ada Engkau yang dapat kami andalkan di dalam hidup kami. Orang lain di luar sana mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia, sehingga mereka hilang harapan, hilang asa mereka, depresi, ingin mengakhiri hidup mereka. Mereka kecewa akan diri mereka sendiri, mereka kecewa akan orang lain, bahkan keluarga terdekat mereka. Tetapi di sini kami masih bersyukur Tuhan. Masih ada Engkau yang bertata di dalam hati kami. Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami bersyukur. Bapa, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setelah kami mengandalkan Engkau, kami juga belajar Tuhan untuk mendengar suara-Mu, untuk melakukan firman-Mu step by step, sedikit demi sedikit, sehingga Engkau boleh disenangkan, Engkau boleh dimuliakan, oleh karena kami telah belajar melakukan firman. Dicarikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersahati, kami patahkan, kami hancurkan setiap hati yang keras, hati yang bebal, hati yang berbatu-batu, hati yang terhimpit di jalan, hati yang bersemak duri. Kami bersahati, kami patahkan, kami hancurkan demi nama Yesus.
Biarlah seperti seorang Maria yang duduk di kakimu mendengarkan apa yang kau perkatakan di dalam hidup kami, apa yang Roh Kudus katakan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Oh, luar biasa kasih Tuhan. Biar tidak kena copyright kita. Kemarin kena copyright tuh kalau di TikTok, kalau di YouTube nggak tahu deh lagu yang tadi nyanyiin kena copyright enggak ya? Ya biarlah ya. Oh, saya nggak ngambil untung komersialisasi. Oke, sekarang kita baca firman Tuhan. Sekarang sudah tanggal 16 September 2024. Kita baca perjanjian lama itu dari Amsal pasal yang ke-30, dan untuk perjanjian baru kita baca dari 1 Korintus pasal yang ke-8. Sebelum itu izin minum dulu guys, haus guys. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Oh, haleluya. Oh, sungguh baik, Pak. Sungguh baik. Asik. Oke. Mazmur pasal yang keberapa tadi? Mazmur Amsal pasal yang ke-30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Maksa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenaga. Sebab aku lebih bodoh daripada orang lain. Artian manusia tidak ada padaku. Juga tidak aku pelajari hikmat, sehingga tidak aku kenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia menutupi engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang,
yang gigi gelikinya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang, ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mantul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagah lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak aku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi bergemetar, bahkan dalam 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal kalau ia kenyangan makan, karena seorang wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanan musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya itu batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya. Ya, singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyat. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Oke, ini dalam banget ya teman-teman. Berkat yang saya dapat dari Amsal pasal yang ke-30 ini, dari Agur bin Yake dari masa ini. Saya nggak tahu ya, dia ini kan berkata, dia itu tadi kita sudah dengar dan kita sudah baca, dia bilang dia nggak berhikmat, tetapi dari perkataannya itu dalam banget filosofinya. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, memang secara aslinya dia tidak berhikmat, sehingga dia memantau apa yang di sekitar dia, atau dia dengan rendah hati mengatakan, aku ini aja orang yang berhikmat aja masih rendah hati loh, bagaimana dengan kamu yang tidak berhikmat. Bisa juga dengan pengertian yang kedua tersebut. Tapi kita tetap belajar. Kita sebagai orang yang belum berhikmat, biarlah kita perhatikan sekeliling kita. Terkadang kita harus perhatikan sekeliling kita, dari hal-hal yang remeh, dari hal-hal yang kecil, supaya kita menyadari bahwa berkat Tuhan itu sangat amat besar bagi. Bahkan dari nafas saja, kita masih bernafas sampai detik ini saja itu sudah merupakan berkat Tuhan.
Di luar sana orang mengeluarkan banyak uang untuk tabung oksigen, keluar negeri sakit, sekarat, bahkan di tengah jalan hidup atau jalan mati. Mereka aja masih mengusahakan dengan mengeluarkan banyak duit, banyak uang. Tapi kita di sini masih bernapas saja. Di detik ini kita harus sepatutnya seyogyanya mengucap syukur. Nah, kita belajar dari Agur bin Yake ini. Dia saja yang tidak mempunyai hikmat tahu bahwa firman Tuhanlah dasar dari segala sesuatunya. Di ayat yang kelima dikatakan bahwa dari pasal 30 kitab Amsal, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan mendamai firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dalam arti kata tidak secara harafiah ya ditambahi firman ini di Alkitab gitu. Misalnya pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman-Nya adalah Allah itu sendiri. Maksudnya jangan kita tambahin Allah itu sendiri dan juga saya. Tidak literally seperti itu. Ini dalam arti kata kita menambahkan opini kita menambahkan pola pikir sesat kita yang ngawur terhadap firman itu. Nah, contoh di dalam konteks hidup kita sekarang. Firman yang kita dengar seperti Tuhan Yesus telah menjadi miskin supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Itu bisa diaplikasikan dengan iman yang benar, tetapi bisa juga diaplikasikan atau diajarkan dengan pengajaran yang salah. Contoh prosperity gospel, jadi ajaran berkelimpahan. Nah itu kan banyak tuh berkat. Tetapi kadang yang membawakan firman atau yang membagikan firman atau yang mengajarkan firman tidak terlebih dulu mengajarkan fondasi daripada iman tersebut. Ya kamu diberkati tetapi ada hukum jika makan, ada hukum tak bertuai, ada hukum di Matius 3 ayat 16, carilah dahulu dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan kalau kita lihat konteks dari Matius 13 itu keseluruhan konteksnya, carilah dahulu kebenarannya dan semuanya akan ditambahkan. Semuanya itu kalau teman-teman baca dengan jelas, teman-teman telaah, teman-teman renungkan, semuanya akan ditambahkan. Itu hanya makan, minum, pakai. Karena di situ dijelaskan secara konteksnya, hendaklah kamu merasa cukup dengan makan, minum, pakai. Jadi yang ditambahkan itu bukan mobil, kan rumah dan segala macam itu, tadi makan, minum, pakai itu sudah cukup. Makanya kalau kita mau mengikuti teladan Yesus plek-plekan, Tuhan Yesus yang menjadi teladannya ya dia hanya makan, minum, pakai. Dia sendiri ngomong, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya memang kita harus punya rumah, kalau nggak punya rumah kita tinggal di mana? Itu kan hanya kalau kita plek-plekan secara literal secara keseluruhan mengikuti teladan Yesus. Tapi kan nggak mungkin enggak, kita juga harus punya rumah. Kalau enggak kita tinggal di mana? Kalau kita nggak punya rumah juga
Akhirnya kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kok orang Kristen gak punya apa dia gak diberkati? Kan kadang pikiran orang kan gak bisa kita kendalikan, gak bisa kita tekan. Nah, kita belajar dari Agur bin Yake ini, dia mengamati sekelilingnya agar dia mendapatkan hikmat. Kalau kita melihat dari pandangan yang pertama bahwa memang benar-benar dia tidak punya hikmat, dia mencari hikmat tersebut. Apalagi kita yang sudah tahu dari mana hikmat tersebut, kita harus lebih sungguh-sungguh dari Agur bin Yake ini. Nah, kita belajar dari Agur bin Yake ini. Jadi dia merasa cukup dengan hidupnya. Dia nggak mau miskin, dia nggak mau kaya, karena dia tahu kapasitas dirinya. Kalau dia miskin, pasti dia akan ngeluh sama Tuhan. Kalau dia kaya, pasti dia akan sombong. Dia tahu kapasitas dirinya. Biarlah kita juga belajar dari Agur bin Yake ini bahwa kita harus mengetahui kapasitas diri kita. Misalnya kita hanya bisa melakukan satu hal, jangan kita melakukan hal yang lebih dari 2 hal, kan kita tidak bisa fokus. Karena kita menyadari bahwa kita banyak sekali kekurangannya, kita minta Roh Kudus untuk memperlengkapi diri kita, untuk Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita. Ini mungkin ada bahasa kata-kata ya, seperti Jarjit di film Upin Ipin kan. Nah, kalau si Agur bin Yake ini kan 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak aku mengerti. Itu untuk mengungkapkan ya, seperti majas perkataan. Banyak hal nih yang gue ngerti nih. Ada 3 bahkan 4 gitu. Kita juga bisa belajar ya, bagaimana cara orang mengungkapkan begitu ekspresinya di dalam perkataan kitab Amsal ini. Oke. Di sini kita juga belajar dari Agur bin Yake, jangan kita menyombongkan diri. Jangan kita bermegah, berarti sudah beberapa pasal dari Amsal kemarin mengingatkan kita untuk jangan kita menyombongkan diri, jangan kita memegahkan diri, karena Tuhan membenci orang yang sombong. Lalu kita belajar juga, diingatkan lagi di sini dari ayat yang ke-20 sampai ke-23. Intinya kita harus menjadi orang yang benar. Bahkan dalam niat saja pun kita harus menjadi orang yang benar. Diingatkan kembali, berarti itu sangat penting ya di dalam kehidupan kita. Kita belajar jadi orang yang benar. Mungkin gak langsung 360 derajat jadi benar, orang kudus, tapi kita belajar mulai dari contoh. Saya belajar, misalnya saya mau belajar jangan marah-marah. Nah itu kan tidak langsung ya, langsung zen gitu, langsung jadi tenang gitu. Tetapi misalnya ada argumentasi antara saya dengan mama saya. Tadinya kalau misalnya tanda kutip mama saya salah, saya langsung marah-marahin tuh. Tetapi saya mulai belajar berpikir dulu, ini cara
cara pola pikir mama saya mikirinnya gimana ya tentang hal ini. Kok dia bisa berpikir ke arah situ? Saya coba pikirin, saya tenang, saya hela nafas. Terkadang ya kadang emang orang susah dimengerti ya. Dalam cara pikir saya kan misalnya yang tadinya marah-marah langsung, sekarang mencoba untuk menghela nafas, berpikir dulu. Tapi tetap dari sudut pandang orang lain, kamu mana, itu aja marah, itu aja menghela nafas. Terkadang orang lain memang ya, kita nggak boleh mengekspektasikan tinggi kepada orang lain untuk cara pandangnya atau pola pikirnya sama seperti kita. Pola pikir saya, segala sesuatunya itu ada prosesnya. Nggak bisa langsung seperti makan cabai gitu, langsung pedes. Mie instan aja dimasak dulu kan. Kita berproses dari marah-marah, dari mengendalikan diri, akhirnya bisa sabar. Itu kan ada prosesnya. Tetapi tidak menurut orang lain seperti itu juga. Ya kita belajar lah ya. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia itu sendiri, menggesek karakternya. Bagaimana bisa dibentuk? Kalau nggak gitu kita gimana bisa dibentuknya? Kalau tidak ada halangan, kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada pergumulan. Ya kita belajar dari hal tersebut dari Agur bin Yake ini, yang dia bilang tidak berhikmat. Kita tidak tahu dia benar-benar tidak berhikmat atau merendahkan hatinya. Lalu kita ke perjanjian baru. Tanggal berapa sih tadi? Sorry ya, ingatannya saya. 2 Korintus pasal yang ke-8. Cek 1, 2, 3. 2 Korintus pasal yang ke-8. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dan kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya,
supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksananya itu. Hendaklah pelaksananya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Titus diutus. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhan yang besar itu ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di antara semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencelakan dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan-Ku atas kamu. Nah, berkat yang saya dapat dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ini, pasal inilah yang mendasari gereja untuk melakukan apa yang namanya pelayanan kasih. Pelayanan kasih dalam konteks di zaman para rasul adalah seperti subsidi silang antar jemaat mereka. Karena ada jemaat yang tidak mampu, ada jemaat yang kurang mampu, ada jemaat yang mampu, dan ada jemaat yang sangat mampu. Makanya dari itu diadakan subsidi silang. Rasul Paulus tadi mengatakan, kamu semua memiliki kelebihan di bidang masing-masing. Tadi Rasul Paulus mengatakan, jemaat di Makedonia kelebihan mereka, karakter mereka udah ditempa nih.
Mereka udah mengerti firman Tuhan, bahkan melakukannya dengan segala yang mereka punya. Jadi mereka langsung mengaplikasikan kasih, walaupun kenyataannya keadaan mereka itu miskin. Tadi telah kita baca dan kita dengar sendiri. Nah, makanya Rasul Paulus itu memberikan himbauan kepada jemaat di Efesus. Nah, kamu bisa menteladani hal-hal itu dari jemaat Makedonia. Dia himbau, kan kamu berkelebihan nih. Mungkin ya. Saya lihatnya konteksnya jemaat Efesus ini adalah jemaat yang sangat mampu dalam hal finansial. Makanya dihimbau sama Paulus, oke, jemaat di Efesus, tolong dong bantu jemaat yang berkekurangan, khususnya di Makedonia, karena mereka sudah dengan karakternya mereka membuktikan nih, mereka bisa dipercayakan untuk pelayanan kasih. Nah, mengapa saya bilang ini menjadi dasar dari pelayanan kasih? Untuk di gereja-gereja, karena itulah hal yang sama yang dipraktikkan oleh gereja-gereja. Makanya di gereja ada namanya pelayanan penginjilan. Tadi kan kita sudah dengar, ada orang yang memberikan bantuan finansial, ada orang yang diutus untuk penginjilan. Makanya ada namanya pelayanan penginjilan. Makanya ada jika kita memberikan, ada amplop khusus untuk penginjilan di dalam gereja. Kalau di gereja saya ada, nggak tahu di gereja teman-teman. Tapi teman-teman juga bisa memberikan dengan kerelaan hati untuk penginjilan. Dasarnya kenapa kita memberikan dana untuk penginjilan, dasarnya adalah ketika teman-teman mungkin tidak sempat memberitakan kabar baik untuk keluarga kecil teman-teman mungkin, atau keluarga besar teman-teman, atau di sekitar teman-teman, atau saudara jauh, teman sekerja, itulah adalah bukti kasih kita. Kita tidak secara langsung dapat menginjil, dapat memberitakan kabar baik, tetapi itu adalah bukti kasih kita melalui dana kita, sehingga kita bisa berkontribusi di dalam penginjilan. Nanti pasti akan Roh Kudus yang memberikan atau memberitahukan kepada orang lain, oh ini keluarganya si Rinaldi. Si Rinaldi sudah dengan sekuat tenaga dia memberikan finansialnya, Tuhan tahu hatinya, makanya coba kamu injili keluarganya yang belum sama, dan keluarganya jauh tuh, bisa seperti itu. Lalu pelayanan kasih yang selanjutnya itu adalah diakonia. Biasanya diakonia ini untuk janda-janda, untuk orang miskin, untuk orang yang tidak mampu sama sekali. Nah, itu ada subsidi silang antar jemaat. Halo, Laura Lihondati. Shalom, haleluya. Untuk apa namanya tadi? Untuk diakonia tadi, untuk janda-janda, orang miskin, orang yang tidak mampu. Nah, itu bisa kita berikan dengan kerelaan hati sebagai wujud kasih kita kepada jemaat Tuhan, kepada saudara kita seiman. Terus pelayanan kasihnya itu ada namanya perkunjungan. Nah, perkunjungan itu
itu adalah untuk gunanya adalah mengupdate bagaimana sih pertumbuhan rohani kita, bagaimana sih keadaanmu, apakah kamu sudah bisa mencukupi makan, minummu, pakaimu. Di zaman Rasul itu ya, di zaman sekarang juga ada yang namanya perkunjungan. Gimana sih kerohanianmu, apakah kamu sudah relevan. Apalagi pada konteks zaman itu, zaman para rasul, banyak ajaran sesat yang bilang Kristen itu Allah Bapa, Allah Ibu, Allah Anak gitu. Sehingga kan banyak pengikut Kristus pada zaman itu terombang-ambing. Maka itu dibutuhkan perkunjungan untuk pertumbuhan rohani. Terus pelayanan kasihnya itu apalagi ya yang saya tahu, perkunjungan, penginjilan, diakonia, nah pelayanan kasih kalau nggak salah besarannya itu deh. Oh, sama itu kan pelayanan kasih. Kurang lebih itu deh, 3 hal itu sebagai pelayanan kasih ya. Nah, di 2 Korintus 8 juga dijelaskan Paulus nggak mau menimbulkan salah paham nih antar jemaat. Dia kan berkata seperti itu. Aku nggak mau nih supaya gara-gara ini aku dicela nih. Maksudnya dia nggak mau salah paham sama jemaatnya. Dia nggak mau salah paham bahwa itu adalah perintah, bahwa lu harus kumpulin dong. Gua kan tugasnya udah begini, ada bagian lu dong, bukan gitu. Makanya dia jelaskan kembali, ini adalah himbauan dan kamu bisa memberikannya dengan kerelaan hati supaya kamu tidak berpikir Rasul Paulus ingin memperkaya diri nih, rasul-rasul ingin memperkaya diri mereka nih, supaya jemaat pada konteks tersebut, pada zaman tersebut tidak berpikir seperti itu. Nah kan sekarang relevan nih dalam hidup kita sekarang, banyak oknum-oknum daripada pemuka agama, khususnya kita Kristen, banyak yang memperkaya diri, flexing, menunjukkan jamnya, mobilnya, segala macamnya. Nah kita juga belajar dari Paus yang kemarin datang ke Indonesia ya. Dia menunjukkan kerendahan hatinya dengan hanya mengendarai atau duduk di mobil Avanza ya kalau nggak salah. Terus juga menginapnya di wisma apa? Wisma Kedutaan Besar Indonesia gitu. Ya, kita juga belajar jika kita punya apa-apa ya kita harus rendah hati yang menunjukkannya di depan orang, nanti akan menjadi syak atau menjadi iri dengki orang lain. Nah, Rasul Paulus tidak mau tuh seperti itu. Aku nggak mau supaya karena hal ini kamu berpikir yang buruk terhadap aku dan para rasul. Karena dia juga berkata, ya ini bukan hanya kehendak Tuhan, tetapi supaya kamu diberkati, supaya kamu mengerti, supaya kamu berprasangka baik terhadap Rasul Paulus itu dan para rasul. Nah, kejadian yang dulu itu dialami lagi oleh kita. Jadi, jika ada pemimpin daripada gereja atau diaken daripada gereja menghimbau kita, ini menghimbau ya, bukan memerintahkan ya, menghimbau kita untuk mengumpulkan atau memberikan
kita harus tahu tujuannya untuk apa dulu. Oke lah kalau tujuannya untuk tadi diakonia, penginjilan, perkunjungan. 3 itu yang pertama kita bisa berikan dengan kerelaan hati kita sebagai wujud kasih kita kepada yang penginjilan kan kepada orang yang belum selamat, diakonia itu kepada saudara kita seiman yang tidak mampu, dan perkunjungan untuk pertumbuhan rohani kita semua. Nah, lalu ada lagi yang namanya pembangunan rumah Tuhan. Gereja menerapkan hal itu karena ada dasarnya, yaitu ketika Nehemia, pembangunan rumah Tuhan itu kata lainnya adalah proyek Nehemia, karena didasarkan daripada Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem, membangun kembali bait Allah selepas atau di dalam masa mereka masih dijajah gitu ya. Nah, gereja menerapkan itu sebagai dasar untuk membangun rumah Tuhan. Nah, itu juga perlu kita telaah atau berpikir kritis dan minta pertolongan Roh Kudus. Itu perlu kita uji, apakah memang itu butuh atau hanya keinginan dari oknum pemimpin gereja atau diaken tersebut. Nah, itu perlu kita uji itu. Kalau memang misalnya ya kita nggak mengacu kepada gereja-gereja besar ya dengan LED, dengan harus ada proyektor baru, AC baru. Kita fokus kepada gereja-gereja yang masih ada di pedalaman. Nah, itu harus kita kasih tuh. Membangunkan konteks Tuhan pembangunan rumah Tuhan bisa konteksnya membangun gereja yang berada di pedalaman. Nah, itu tuh bisa kita kasih dengan kerelaan hati, karena kalau teman-teman tahu gereja di pedalaman itu ya seperti kita rumah biasa yang atap gentengnya masih genteng bata gitu, yang masih begini gitu. Nah, itu perlu tuh kita berikan. Juga yang kadang bocor kan tempatnya, karena kan jemaatnya juga memberikan persembahannya dari hasil tanahnya gitu, buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, itu perlu kita kasih. Maka daripada itu layaknya Rasul Paulus menghimbau, biarlah setiap pemimpin gereja atau diaken juga menghimbau, jangan memerintah, jangan memaksa. Karena seperti yang tadi kita baca dan juga kita dengar, berilah dengan kerelaan hati dengan yang ada padamu, jangan dengan yang tidak ada padamu. Yang ada itu bukan menjadi berkat, tapi malah menjadi syak di hati orang. Itulah berkat yang saya dapat dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ini. Benar kan ya, saya ingat sahabat? Oke. Yuk kita bersatu di dalam doa. Kita tetap doakan yang pertama supaya tidak ada gempa trust di Indonesia, gempa megatrust ya. Yang kedua kita doakan supaya virus yang yang virus cacar monyet itu supaya cepat diselesaikan, supaya tidak menjadi pandemi kedua seperti COVID. Terus peresmian pelantikan daripada presiden juga wakil presiden sudah sebentar lagi ya, bulan Oktober. Kita doakan damai sejahtera Tuhan
melingkupi Indonesia. Kita doakan juga untuk pendidikan Indonesia, supaya literasi, logika berpikir, cara berpikir daripada rakyat Indonesia semuanya semakin meningkat, sehingga kita semua sebagai rakyat Indonesia dapat dengan jernih mengambil keputusan, terutama keputusan politik, supaya jangan karena bansos, supaya jangan karena uang mereka menjual keputusan politiknya dengan cara yang tidak etis atau tidak Oke, mari kita bersatu dahulu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih setiamu. Terima kasih untuk nafas hidup yang kau berikan sampai kepada detik ini Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau boleh disenangkan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan bahwa hikmat itu kami butuhkan supaya kami dapat bersyukur, supaya kami dapat menyadari bahwa segala sesuatunya itu sudah cukup. Itu saja yang kami butuhkan, supaya kami belajar menjadi orang benar, supaya kami belajar untuk melihat di sekeliling kami, belajar dari hal-hal kecil, hal-hal yang sederhana, sehingga dengan itu kami menyadari hanya Kau yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Kami juga belajar bahwa kami memberi harus dengan kerelaan hati, dan kami memberikan yang ada pada kami, entah itu finansial kami, waktu kami, kekuatan kami, fisik kami. Kami dapat memberikan apa yang ada pada kami. Juga kami dapat memilah-milah mana yang benar untuk perkara sorga ataupun untuk perkara yang lain. Biar Roh Kudus yang memampukan kami, yang mengingatkan kami, agar kami dapat mengambil keputusan dengan benar di dalam hal memberi untuk pelayanan kasih. Kami juga berdoa, biarlah niat hati daripada pemimpin gereja dan juga diaken, seperti Rasul Paulus dan rasul-rasul yang dengan tulus hati untuk membantu jemaat, untuk membantu tubuh Kristus, untuk membantu pembangunan rumah Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus jadi bagi kami. Kami juga berdoa untuk biarlah dijadikan Tuhan tidak ada yang namanya terjadi gempa megatrust di Indonesia. Dijadikan Tuhan juga pelantikan dari Pak Presiden, juga Wakil Presiden Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, semuanya damai sejahtera Tuhan melingkupi Indonesia. Sekitar tanggal Oktober itu cuaca yang terbaik juga, tidak ada pemecah belah oknum-oknum. Demi nama Yesus katakan kami hancurkan, demi nama Yesus. Juga kementerian, departemen yang disusun kabinet DPR yang baru membuat undang-undang dengan benar sesuai konstitusi dan undang-undang 45, juga tidak merugikan rakyat. Demi nama Yesus kami katakan siapa oknum-oknum yang merugikan rakyat, demi nama Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin masih dilarang untuk berdoa dan juga beribadah, baik itu di rumah, di kosan mereka, di kontrakan mereka, bahkan di tempat yang sudah disediakan dan dilarang dan diperlambat izinnya untuk mendirikan rumah beribadah, juga dilarang untuk beribadah. Biarlah Engkau menguatkan dan meneguhkan hati mereka, asa mereka, harapan mereka tidak hilang, mereka terus mengandalkan Engkau. Dan juga biarlah Engkau memberikan penolong berupa baik itu pengacara, baik orang yang memperlancar izin mereka untuk membangun rumah ibadah
izin mereka untuk beribadah. Dijadikan Tuhan. Kau juga menjamah Tuhan Pak RT, RW setempat, kelurahan, kecamatan, lintas tempat, kabupaten, provinsi. Mereka semua tidak ada yang melarang. Mereka semua netral. Juga Kau menjamah Roh Kudus, mereka juga dapat mempercepat di dalam pembangunan rumah ibadah, sehingga Tuhan terjadi toleransi antar umat beragama, saling menghargai perbedaan, dijadikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan beraktivitas kembali Tuhan, biar Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang mengingatkan kami, sehingga kami dapat mengambil keputusan kami dengan benar, baik dalam kami bekerja, dalam kami berusaha, dalam kami melakukan apapun yang kami lakukan, apa yang kami perbuat berhasil, dan dimanapun kami melangkahkan kaki, kami beruntung karena kami belajar melakukan kehendak-Mu Roh Kudus, kehendak-Mu Tuhan Yesus tiada di dalam hidup kami, sehingga semua orang di sekitar kami diberkati dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, bukan karena kami, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi nama-Mu yang dipermuliakan, orang-orang diselamatkan. Di dalam nama Yesus dijadikan Tuhan bagi kami. Demi nama Yesus kami bersati, kami patahkan setiap kelemahan tubuh, sakit, penyakit, niat jahat manusia, pemecah belah, kesombongan, kebalan, keresahan hati. Demi nama Yesus kegagalan, demi nama Yesus kematakan kami hancurkan. Demi nama Yesus tapi sukacita Allah, berkat Tuhan melimpah, penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman itu menjadi milik kami, dijadikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Buat teman-teman yang terlambat mengikuti saat teduh, teman-teman masih bisa saat teduh. Saya akan mengupload audionya di Spotify. Teman-teman bisa cari di podcast Rinaldi Tonic Saat Teduh Strip 16 September 2024, dan juga akan saya menguploadnya di YouTube. Teman-teman bisa cari keywordnya Rinaldi Tonic Saat Teduh 16 September 2024. Sampai jumpa pada besok hari di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Bye bye.